Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rozi dengan NIM 8020180107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah jumlah total dari semua individu, institusi, dan kekuatan lain yang berada di luar kendali perusahaan mereka karena telah mempengaruhi kinerja keseluruhan serta keberlanjutan bisnis. Lingkungan yang mempengaruhi sebuah bisnis adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Lingkungan ini terdiri atas karyawan, manajemen, pemegang saham, modal dan peralatan fisik. Contoh lingkungan internal yaitu tenaga kerja, peralatan dan mesin, permodalan seperti pemilik, investor, pengelolaan dana, sistem informasi, dan administrasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yakni lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau stakeholder seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Konsumen adalah kelompok potensial yang mengkonsumsi output atau barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan atau organisasi bisnis dan juga lembaga pemerintahan maupun organisasi non-profit lainnya. Pemasok adalah perusahaan atau individu yang menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi produk atau jasanya. Pasokan meliputi penyediaan bahan baku atau material, peralatan, input keuangan, dan tenaga kerja. Pesaing meliputi semua tawaran pesaing yang nyata maupun potensial serta substitusi yang dipertimbangkan oleh pembeli. Biasanya setiap perusahaan mempunyai satu atau lebih pesaing. Perusahaan perlu lebih memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penawaran produk dan jasa yang lebih baik dari pesaing. Kreditor adalah perusahaan perlu memperhatikan kreditor atau kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi secara finansial. Lingkungan umum. Lingkungan umum meliputi berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang memungkinkan mempengaruhi organisasi. Perubahan lingkungan umum biasanya tidak mempunyai dampak sebesar perubahan lingkungan khusus. Namun demikian, manajer harus memperhatikan ketika merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas organisasi bisnis. Kondisi ekonomi. Tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta fluktuasi kurs valuta asing dan suku bunga. Secara umum adalah beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi praktik manajemen dalam aktivitas bisnis. Kondisi politik dan hukum, terdapat kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Kondisi sosial budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar dituju.
Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis, terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Sebagai contoh saat ini, tren nilai dan selera masyarakat perkotaan adalah kembali ke alam, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasarannya, misalnya dengan membuat produk yang alami tanpa bahan pengawet. Kondisi demografi. Kondisi demografi mencakup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, dan konsumsi keluarga. Teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Teknologi pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajer, terutama dalam hal perkembangan produk. Sebagai contoh, saat ini dinamika industri ponsel sedang berkembang pesat. Kita selalu mendapatkan informasi adanya tawaran produk ponsel dengan berbagai fungsi dan manfaat baru dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini karena terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Dahulu kita hanya mengenakan ponsel untuk menelpon saja, namun dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita dapat menemukan ponsel dengan tambahan fitur kamera, fitur video kamera, atau bahkan komputer. Globalisasi. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis. Manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Baiklah, dari pembahasan lingkungan internal dan eksternal terhadap bisnis, menurut saya lingkungan bisnis memiliki dampak yang sangat besar bagi jalannya suatu bisnis tersebut. Untuk membuat lingkungan bisnis yang efisien, harus memperhatikan segala faktor internal dan eksternal agar seluruh tujuan dalam bisnis berjalan dengan optimal. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan, dan kita ketahui lingkungan yang terus berubah menuntut manajemen dan organisasi untuk selalu tanggap dan progresif. Jadi suatu organisasi itu harus sadar dan memahami betul di mana posisinya berada agar siap menghadapi berbagai tantangan dari luar, sehingga manajer organisasi itu haruslah orang yang menguasai teknologi informasi dan bersedia untuk terus menerus belajar menghadapi situasi baru dari perkembangan zaman modern saat ini. Terima kasih.